Salam saudaraku dikasihi Tuhan. Kita semua tahu bahwa sebelum Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan ke Damsyik, dia adalah penjahat kelas kakap, penjahat ulung. Dia memiliki ambisi yang luar biasa. Dia memanfaatkan keberadaannya, memanfaatkan kelebihannya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi kita dibuat terkagum-kagum ketika di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dia berkata, "Namun aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ayat 19 bagian B dia berkata bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara bisa membayangkan ini dengan luar biasa, sebuah transformasi yang hebat. Mengapa saudaraku saya mengatakan transformasi yang hebat? Dulunya orang-orang Yahudi sedemikian egois dan juga sedemikian membanggakan dirinya sendiri. Mereka berpikir adalah orang-orang di luar Yahudi, orang-orang kafir. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikenan Tuhan, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Demikian kuatnya pengajaran hukum Taurat yang mereka pahami. Itu pula yang dimengerti oleh Paulus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mindset itu menjadi berubah. Dia tidak lagi hidup di dalam kebanggaan-kebanggaan semu. Dia juga tidak hidup dengan mimpi-mimpi pribadinya. Tetapi ayat yang ke-19, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus." Saudara, ayat yang ke-20 tadi jelas dia berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini menggambarkan kepada kita sebuah kehidupan. Hidup untuk Tuhan. Hidup bagi Kristus. Nah, tentu hal ini tidak mudah. Bagaimana Paulus bisa mengalami transformasi yang tadinya hidup untuk diri sendiri, kebanggaan-kebanggaan yang semu, dan kini hidup untuk Kristus? Kita bisa mempelajari paling tidak 3 hal yang diungkapkan di sini oleh Paulus. Yang pertama, dia berkata, dia rela disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dia menyalibkan kedagingan-kedagingannya. Dia mau menyalibkan hidup masa lalunya. Dia mau menyalibkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau menyelesaikan semua dosa dan pelanggarannya. Ini adalah tahap awal orang yang mau hidup bagi Kristus, yaitu dia menyalibkan dirinya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, "Barang siapa yang mau mengikut aku dan menjadi muridku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya." Yang pertama, menyalibkan hidup lama kita. Itu adalah step awal untuk menjadi pengikut Kristus dan memberikan hidup bagi Kristus. Yang kedua, Paulus berkata, ayat yang ke-20b, "Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Yang kedua adalah iman percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Paulus berkata, "Kini aku percaya Dia adalah Anak Allah, dan Dia sudah mati bagiku. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia sudah menyelesaikan segalanya. Aku menjadi pribadi yang bebas.
tidak lagi diikat oleh kuasa dosa, tidak lagi terhubung dengan masa lalu yang kelam itu. Tapi Paulus berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku beriman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagiku. Itu adalah tahap kedua. Jika saudara ingin mau hidup bagi Kristus seperti Paulus. Dan yang ketiga dikatakan bahwa ayat yang ke-21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang ketiga, terima kasih karunia. Bahwa semuanya tentang hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kita. Bukankah firman Tuhan dalam Efesus berkata, bukan karena kekuatan kita diperoleh keselamatan. Bukan hasil usaha kita, tapi semata-mata pemberian Allah, kasih karunia Tuhan. Saudara mau hidup bagi Kristus, salibkan kehidupan masa lalu, kehidupan yang penuh dengan dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, beriman, miliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan yang ketiga adalah terima kasih karunia, karena itu yang menyelamatkan kita, karena itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.